Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah part 2 lanjutan dari part 1 kemarin yang membahas tentang tujuan sebelum kita memulai ide bisnis yang mau kita jalankan. Untuk teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama saya Hosea Bibi. Buat yang belum tahu, saat ini saya bekerja sebagai manajer analisis pembiayaan dan bisnis di sebuah lembaga keuangan syariah. Selain itu saya juga punya pekerjaan sampingan usaha, yaitu berupa retail sembako. Disclaimer sebelumnya, untuk apa yang saya sampaikan pada materi ini, sharing sunulit ini merupakan akumulasi dari apa yang saya alami sebagai seseorang yang berkecimpung di lembaga keuangan, di mana saya sering ketemu dengan orang, berinteraksi, survei, dan mendalami proses bisnis dari calon nasabah, baik dari skala yang paling kecil, menengah, maupun sampai besar. Juga sudut pandang saya sebagai pelaku usaha dan segala dinamikanya. Baik, masuk ke pembahasan. Yang belum nonton video yang pertama bisa buka di bagian video yang pertama. Untuk video yang kedua, yaitu jenis usaha yang mau kita pilih. Yang pertama adalah sebelum menentukan jenis usahanya, kita harus mengetahui potensi yang kita miliki. Potensi ini berupa dari pengalaman yang kita miliki, kemampuan, modal, maupun relasi yang akan mendukung dan menentukan bisnis yang akan kita pilih. Di mana jenis usaha ini sangat bergantung dari kemampuan yang kita miliki. Maksudnya, kebanyakan pengusaha itu memulai usaha karena melihat terinspirasi dari orang lain yang melakukan bisnis A, maka dia ingin meniru dengan harapan ikut mengalami sukses yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Dan menurut saya ini kurang tepat karena potensi yang dia miliki di bisnis tersebut itu yang membuat dia bisa menjalankan dan sukses di bisnis tersebut, baik dari pengalamannya, kemampuannya, maupun orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Seumpama orang yang memang bisa bisnis di event organizer, berarti dia punya kemampuan untuk membangun relasi, punya komunikasi yang bagus, sehingga jika kita tidak memiliki poin-poin tersebut, maka kita akan susah untuk meniru bisnis event organizer tersebut. Begitupun juga dengan orang yang punya usaha produksi makanan, contohnya mungkin bakso, dia pasti punya kemampuan dalam mengolah bahan baku, meraciknya, sehingga bisa mempunyai rasa yang enak. Kemudian dia juga paham bagaimana mencari bahan baku yang murah, dan lain-lain. Makanya menurut saya, sebelum teman-teman ini terjun ke dunia bisnis, teman-teman harus menggali dahulu potensi terbaik apa yang bisa teman-teman jual untuk calon konsumen teman-teman. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang paling dibutuhkan. Nah, ini masuk ke poin yang kedua, yaitu pemilihan lokasi. Jadi di mana teman-teman ini tinggal, itu juga akan menentukan bisnis apa yang cocok untuk teman-teman jalani. Bisnis yang ada di pedesaan akan berbeda dengan bisnis yang ada di perkotaan. Sebagai contoh mungkin laundry. Untuk orang di perkotaan yang punya penghasilan lebih tinggi, tapi di sisi lain punya keterbatasan waktu untuk mencuci pakaiannya, maka bisnis laundry ini mungkin lebih cocok. Atau di daerah yang banyak mahasiswanya, yang mana mungkin anak-anak muda zaman sekarang cenderung malas dalam artian untuk mencuci pakaiannya, jadi lebih simpelnya dilaundrykan. Nah, untuk di desa kita bukannya tidak cocok, tapi juga harus mempertimbangkan yang pertama kebiasaan, yang kedua adalah
rata-rata penghasilan masyarakat di sana. Karena kalau penghasilannya mungkin masih belum tinggi, otomatis kalau itu dipotong untuk biaya lain-lain yang non primer, itu menurut saya akan kurang realistis. Jadi di mana teman-teman akan mulai usaha, itu juga harus dipikirkan resikonya. Jadi bukan karena viral, bukan karena banyak yang mencoba dan sukses, otomatis bisa diterapkan di mana saja. Itu yang poin pertama dari tujuan. Yang kedua adalah kemampuan dari teman-teman dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebelum teman-teman mau buka usaha laundry, teman-teman harus banyak-banyak membaca atau melihat analisis tentang apa saja yang harus disiapkan dari usaha laundry tersebut. Tidak cukup teman-teman membeli peralatan berupa mesin cuci, berupa setrika uap atau meja dan lain-lain, dan berharap teman-teman bisa menjalankan bisnis laundry tersebut. Makanya kembali ke poin yang pertama, jika teman-teman mungkin punya saudara yang memiliki usaha laundry atau punya pengalaman di usaha laundry, nah itu bisa teman-teman maksimalkan untuk membuka di bisnis tersebut. Jika belum punya, teman-teman harus memiliki effort yang lebih banyak untuk mencari tahu plus minus dari usaha yang akan teman-teman jalani. Jadi itu tadi yang tujuan, karena tidak semua ide bisnis bisa diterapkan di semua orang maupun di semua tempat. Mungkin itu part kedua dari pemilihan ide bisnis untuk pemula. Untuk yang terakhir dan yang paling penting yaitu estimasi dan target.